Cici, kalau kemarin aku bikin video gimana sih sunscreen chemical, physical, hybrid, sampai sunscreen powder di UV camera. Kali ini aku mau bikin tes ngehapus sunscreen dan kita tes pakai UV camera. Karena cara ngehapus sunscreen ini ada berbagai macam sekte ya. Ada yang seneng ngehapus sunscreen pakai cleansing oil doang. Ada yang seneng ngehapus sunscreen cuman pakai micellar water doang. Ada yang langsung aja pakai sabun. Nah, kira-kira yang paling efektif dan yang paling bersih tuh yang mana ya? Biar pasti kita tes pakai UV camera. Tapi kayaknya video ini nggak akan aku bikin langsung di satu hari. Jadi mungkin kalian akan melihat baju dan rambut aku berbeda karena aku nggak mungkin pakai sunscreen cuci dalam satu hari karena aku takut nanti muka aku jadi breakout, jadi kita sesuaikan aja, oke? Sebelum aku mulai, tulis dong di kolom komentar kalau kalian ngebersihin sunscreen sekte yang mana nih. Ayo, jujur ya jawabnya, tulis di kolom komentar. Oke, jadi percobaan pertama aku mau pakai kayak makeup wipes ini. Ini tuh dari Ariel dan ini tuh katanya bisa menghapus makeup dengan gampang. Pokoknya sistemnya kalau untuk produk ini tuh dia lebih mirip tisu basah yang kalau kita wipe itu katanya bisa membersihkan makeup. Kemarin ada yang nanya, Kak kalau misalnya pakai produk kayak gini tuh bisa nggak sih ngehapus sunscreen dengan maksimal? Soalnya katanya dia sering kalau misalnya kayak pakai sunscreen terus siangnya mau sholat dia bersihinnya pakai ini. Kira-kira bersih nggak ya? Kita akan coba. Di sini aku udah pakai UV camera test. Biar nanti gampang dan kelihatan aku taruh di sini ya videonya seperti biasa. Dan sunscreen yang aku pakai hari ini dari NuFace. NuFace ini kalau di UV camera warnanya hitam, sengaja aku pilih biar nanti bersih atau enggaknya bisa kelihatan dengan jelas. Ini langsung aja aku ambil. Tunggu ya, UV kameranya aku siapin dulu. Terus udah gitu aku ambil selembar. Langsung aja aku ambil 2 lembar ya. Nah ini langsung aku bersihin di muka aku. Kayak gini, kita lihat. Nah, ini UV kameranya. Kan hitam-hitam ya. Tuh, kalian bisa lihat, dia tuh emang bisa keangkat. Tapi masih ada kayak garis-garisnya gitu tuh. Tuh, jadi memang nggak bersih sampai maksimal gitu loh. Tuh. Ini aku deketin lagi ya kameranya. Oke. Kalau misalnya kalian nggak percaya, tuh di si tisunya aja tuh jadi ada hitam-hitam kayak gini. Kalau di kamera ini kan kayak putih biasa ya, tapi kalau di sini tuh ada bercak-bercak hitamnya. Ini aku bersihin kayak gini. Tuh ini masih ngebekas tuh yang di sininya. Masih ada garis-garis guratannya gitu loh. Tuh, jadi sebenarnya nggak maksimal menurut aku kalau dibersihinnya cuman pakai tisu kayak gini doang. Kalaupun bisa, mungkin kamu harus menghabiskan kayak 4-5 tisu. Nah, kendalanya kalau pakai tisu kayak gini tuh otomatis muka kita kegesek-gesek kan. Dan aku nggak ngerekomendasiin kamu ngegesek-gesek muka kayak gini hanya untuk ngehapus sunscreen. Apalagi kalau kalian lagi ada komedo atau kalian lagi ada jerawat, itu tuh bisa bikin kulit wajah jadi iritasi. Dan ya memang nggak bersih tuh. Kalau dibersihin lagi ini aja nggak nyaman banget loh. Kayak aku harus aku harus berkali-kali banget ngelapnya dan si tisunya juga udah cemong sebenarnya. Kebayang nggak kalau kalian pakai ini nggak ada UV camera, kalian tuh nggak tahu tisunya secemong apa. Kalau di sini kan kelihatan. Jadi menurut aku kalau misalnya pakai tisu kayak gini atau pakai tisu basah pengen ngebersihin sunscreen maksimal itu nggak akan bersih. Dan ini nggak enak banget sih ngegesek-gesek muka kayak gini. Mau digesek-geseknya pelan, lembut kayak princess juga tetap aja. Tuh, nggak bersih-bersih. Ini aja nih, tuh masih ada hitamnya. Set, hilang. Masih ada hitamnya, hilang.
Tuh, bener-bener harus pelan-pelan banget. Kenapa sunscreen harus sampai bener-bener bersih? Supaya kulit wajah kalian nggak berjerawat, supaya kulit wajah kalian nggak komedoan, nanti ujung-ujungnya kalian nyalahin sunscreennya. Ah, sunscreen ini bikin jerawatan, ah sunscreen itu jelek. Padahal bisa aja loh kalian yang salah membersihkannya. Oke, nah yang berikutnya yang sering dilakukan sama orang-orang, karena sunscreen itu bentuknya invisible kayak gini ya. Kayak kalau bare face nggak kerasa sih. Biasanya kalian tuh ngebersihin sunscreen cuman pakai micellar water doang. Kita akan lihat gimana sih kalau dibersihin pakai micellar water doang. Ini salah satu micellar water favorit aku. Aku tuh nggak terlalu suka bersihin make up, skincare apapun itu pakai micellar water. Tapi yang Garnier ini aku suka, wangi juga dan lembut gitu ya di kulit wajah aku. Nah, kenapa aku menjadikan ini sebagai salah satu pembersih utama? Yaitu karena kalian menganggapnya ini bare face, ah ya udahlah oles-oles micellar water aja. Terus tiba-tiba kalian jadi jerawatan, yang kalian salahin siapa? Sunscreennya. Oh iya, tambahan juga di video ini aku nggak langsung masukin kayak aku pakai sunscreennya terus aku langsung hapus gitu. Nggak kayak gitu, karena ternyata sunscreen tuh harus ditungguin sampai ngeset dan itu tuh bener-bener beda banget. Kalau misalnya sunscreen baru dipakein terus langsung kita hapus, itu tuh lebih gampang ngehapusnya. Tapi kalau kita diemin dulu sampai dia ngeset, ngehapusnya tuh agak susah, jadi kayak nempel banget gitu. Kita akan langsung cobain pakai micellar water. Ini udah ada kapasnya, aku pakai 2 dulu. Oke, kita langsung cobain aja. Ini micellar waternya. Salah, ini kapas yang udah dipakein micellar water. Tuh, ini juga hampir sama. Sebenarnya kalau keangkat sih keangkat aja ya. Cuman tuh pertama karena produknya tuh invisible, nggak kelihatan. Jadi sebenarnya ini tuh udah hitam kelihatannya. Tapi kita tuh bisa jadi makein lagi ke areanya, terus jadi ada hitam-hitam lagi. Bener-bener kayak nggak bersih jadinya. Tuh kayak ini. Yang tadi udah bersih kita pakein lagi jadi ngegaris. Tuh kelihatan kan? Kelihatan kan? Tuh, kalau pas gini sih bersih, tapi kita akan tidak sadar makein lagi, terus jadi nempel lagi. Terus kendalanya kalau pakai micellar water tuh area-area yang kayak di sini, tuh susah banget kehapusnya. Ini susah banget tuh. Ini nggak bersih, padahal udah aku pakein berkali-kali. Di sini masih ada belang, di sininya juga masih ada belang. Di sininya juga. Tuh, walaupun kita kayak udah pakai, kita lap lagi nih. Bersih. Karena ini tuh invisible, gak kelihatan kalau misalnya diginiin. Kadang kita tuh suka, ya udah kita oles lagi sampai akhirnya si sunscreennya malah nempel lagi tuh. Jadi ada bekas-bekasnya lagi. Jadinya ngebersihinnya tetap nggak maksimal menurut aku kalau cuman pakai micellar water aja. Terutama di area-area lipatan ya, karena nggak tahu kenapa nih area sini walaupun udah digosok-gosok tuh kayak susah banget bersihnya. Aku sudah mencoba berkali-kali ngehapus sunscreen pakai micellar water sampai bersih tuh susah tuh. Pasti kayak gini. Sudah mencoba pakai micellar water yang kayak agak-agak basah dikit, yang enggak basah, tetap aja hasilnya kayak gitu. Nah, ini coba pakai yang agak basahnya dikit tuh. Tapi tetap aja si hitam-hitamnya tuh masih menempel, terutama nih area-area atas ini yang bakal jadi susah banget untuk menempel. Ini aku beresin dulu, habis itu aku mau cuci muka dan aku kasih lihat sama kalian perbedaan kalau habis cuci muka itu jadi lebih bersih nggak sih? Karena kan udah pasti ya. Kalau cuci muka tuh pakai sabun. Jadi balik lagi aku bilang sama kalian, walaupun kalian habis bare face seharian dan merasa bahwa aku nggak pakai make up kok, aku nggak panas-panasan tapi pakai sunscreen, jangan bersihin sunscreen dan skincare kalian cuma pakai micellar water karena nggak bersih. Tuh ini hitam-hitamnya aja masih ada tuh daerah sini tuh, ini aja masih ada tuh. Ininya sih udah hitam. Jadi solusinya gimana? Tungguin ya. Ini aku mau cuci muka dulu. Aku tunjukin setelah cuci muka di UV camera. Oke, nah ini aku udah cuci muka, dibilas pakai air. Aku tunjukin di UV camera. Tunggu ya, nyalain dulu. Nah, jadi kira-kira kayak gini kalau di UV camera setelah dibilas pakai air. Ini tuh kalau kalian lihat di sini sama di sini hitam, ini tuh bukan sunscreen, tapi memang bagian bibir aku tuh sudah berkerut ya.
udah umur. Terus di sini juga bukan sunscreen, di sini juga bukan sunscreen, dan ini bener-bener kelihatan lebih bersih. Jadi otomatis menurut aku kalau kalian mau pakai micellar water sebelum tidur, kalau untuk penggunaan sunscreen wajib banget sih kalian double cleansing setelah pakai micellar water. Tetap harus dibasuh pakai sabun terus pakai air, karena buat aku penting banget ngebersihin sunscreen sampai bener-bener bersih kayak gini, karena kalau enggak nanti bisa muncul jerawat, dan kalau udah berjerawat nanti yang kalian salahin pasti si sunscreennya. Nah, nanti habis ini aku akan kasih lihat sama kalian gimana ngebersihin sunscreen pakai cleansing oil dan double cleansing dengan cleansing oil, hasilnya kira-kira gimana. So far kalau ini udah oke sih. Cuman kalau aku memang nggak terlalu suka pakai micellar water. Jadi micellar water yang aku pakai tuh benar-benar terbatas banget. Azarin juga aku suka tuh micellar waternya. Oke? Kita akan langsung ke percobaan yang ketiga. Yang ketiga ini aku akan ngehapus sunscreen yang aku pakai ini pakai cleansing oil, terus aku bilas pakai kapas. Sebenarnya buat kalian yang belum tahu cara pakai cleansing oil itu nggak dibilas pakai kapas. Tapi kalau misalnya kalian mau nyuci wajah kalian, kalian pakaiin cleansing oil, abis itu bilas pakai air. Makanya penting banget kalian nyari cleansing oil yang kalau dibilas air tuh bener-bener bersih. Karena aku menemukan beberapa cleansing oil yang harganya murah, saat dibilas pakai air tuh nggak ikut ngalir sama air, malah bikin kulit wajah kita jadi lengket. Jadi make sure cleansing balm atau cleansing oil yang kalian pakai itu kalau dibasuh pakai air jadi kayak bener-bener hilang gitu, ikut mengalir bersama air. Ini aku siapin dulu cleansing oilnya. Oke, ini aku mau pakai cleansing oil dari Lux Crime. Aku suka banget sama cleansing oil ini, dan aku akan langsung pakein. Biasanya sekarang kalau aku cuci muka itu udah nggak pakai facial wash, tapi pakai ini aja. Ini langsung aku pakein. Tangan aku langsung hitam, jadi dia memang langsung terangkat gitu ya. Langsung kayak meleleh gitu. Tapi kita akan lihat kalau misalnya sudah diangkat pakai kapas, nggak dibilas. Di sininya hitam, tapi di sininya tetap hitam. Jadi kalau misalnya kalian membersihkan sunscreen cuman pakai cleansing oil aja, aku saranin sih jangan tuh. Ini juga garis-garisnya kayak masih kelihatan jelas banget tuh. Jadi menurut aku ini kayak enggak banget sih. Tidak aku sarankan, dan kayak mendingan nggak usah. Ini susah banget, dan ngegesek si kapas ke si mukanya itu pasti sakit kan. Itu yang sangat aku hindarin, dan aku menghindari banget kulit aku jadi iritasi karena kapas. Tuh, ini susah banget. Tuh tetap ada, apalagi setelah pakai oil dia tuh malah kayak makin nempel. Kapasnya sih udah kayak cemong kena sunscreen gitu ya, tapi yang di mukanya tetap nempel. Kita coba nih yang di bawah mata ini, aku gesek agak kenceng. Tuh, tetap aja berbekas, nggak yang sampai bersih banget. Tuh. Nggak bersih kan? Nah, sekarang kalian bisa percaya kan sama aku alasan kenapa harus double cleansing dan alasan kenapa membersihkan sunscreen itu harus pakai cara yang benar. Ini aku akan lanjutin pakai cleansing oil. Terus aku bilas di muka. Nah, habis ini aku bilas pakai air, terus aku akan cuci muka pakai facial wash, dan aku akan tunjukin kayak gimana di UV camera lagi ya. Oke, nah ini aku udah selesai cuci muka pakai facial wash. Tadi aku bersihinnya juga pakai cleansing oil, dan ini aku liatin di UV kameranya muka aku bener-bener bersih. Tuh kalau di sini mah hitam-hitam, emang basicnya aja udah umur kali ya. Tuh ini jauh lebih bersih sampai area-area lipatannya. Jadi pesan aku buat kalian, bersihkan sunscreen kalian dengan maksimal, jangan asal-asalan ngerjainnya, karena nanti bisa jadi jerawatan, bisa jadi pori-pori tersumbat, terus bisa jadi komedoan. Jangan
jangan langsung nyalahin sunscreennya jelek, ini mah sunscreennya begini, tapi cek dulu gimana kalian membersihkan sunscreennya. Alasan aku lebih suka pakai cleansing oil, cleansing balm daripada pakai micellar water adalah karena kalau misalnya aku pakai micellar water itu harus digosok-gosok kapas, tapi kalau kayak micellar water tuh tinggal digosok pakai tangan dan itu lebih effortless banget dan lebih mild ke wajah aku. Terutama kalau misalnya kalian lagi ada jerawatan yang meradang gitu, digosok-gosok pakai micellar kan itu bisa jadi sakit ya. Tapi kalau pakai cleansing oil atau cleansing balm tuh cukup diusap-usap manja terus bilas pakai air, itu lebih aman. Kak, kalau misalnya aku langsung pakai air doang itu gimana? Itu sama hasilnya dengan pakai micellar water, biasanya masih tertinggal di area sini, atau di area pori-pori yang mungkin kalian nggak kelihatan. Kenapa? Aku tahu karena aku pernah beberapa hari nggak pakai micellar water, nggak pakai cleansing oil, pokoknya nggak double cleansing, padahal aku nggak make upan dan kayak cuman diem di rumah doang, tapi hasilnya muka aku jadi berjerawat, terutama di daerah sini. Aku jarang banget sih jerawatan kayak di area pipi atau jidat. Nah biasanya kalau itu terjadi alasannya karena aku tidak membersihkan make up atau skincare aku dengan maksimal. Paling segitu dulu videonya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian. Kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar gimana sih cara ngehapus sunscreennya, kira-kira sunscreen yang cocok apa ya, kalian tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!